Gila nggak? Jadi Anies itu bisa dikatakan sangat berambisi dalam hal kekuasaan. Jadi halal haram ya tentu ia akan lakukan. Benar sekali. Memang ini terlihat jelas saat Anies bertarung di Pilkada DKI 2017. Anies terkesan tidak menindak tegas ketika ada banyak politisasi atas nama agama. Ketika ada banyak seruan memilih pemimpin seiman, ketika ada spanduk provokatif politisasi jenazah. Jadi ada semacam kesimpulan bahwa Anies menikmati dampak dari fenomena tersebut karena secara tidak langsung itu menguntungkan dirinya dan merugikan lawan politiknya. Anies Baswedan nama satu ini selalu tidak pernah kekurangan bahan cerita. Bukan karena prestasinya, tapi karena kontroversi, kebohongan, serta ketidakbecusannya selama menjadi menteri hingga sampai gubernur DKI Jakarta, pemirsa. Tidak lama ini, mantan atasan Anies yang juga sekaligus budayawan, Muhammad Sobari, mengungkap fakta baru mengenai sifat asli dan cara kerja Anies. Saya tidak mengenal orang ini sebelumnya, tapi mendengar pengakuannya mengenai sosok Anies, saya jadi tertarik dan akan membagikan kepada Anda semua berita ini, teman-teman ya. Sobari dengan tegas menyebutkan bahwa Anies bukanlah orang yang seintelektual seperti yang diproyeksikan di depan media. Dia melihat gerak-gerik Anies saat ini dan juga bertahun-tahun lalu saat Anies menjadi stafnya di pekerjaan di bawah UNDP, intinya ya. Bagi dia Anies itu tidak ada yang istimewa. Lebih lanjut, Sobari pernah menyebutkan bahwa dia juga bekerja dengan Anies yang saat itu belum berpengalaman. Jadi ketika ditanya apakah Anies orang yang pintar, Sobari membandingkan dengan rekannya yang lebih pintar. Bahkan dia menyebut Anies memang adalah orang yang memiliki ambisi untuk berkuasa sejak dulu. Lalu Sobari bahkan mengaku pernah dibuat marah saat Anies disebut mau saja didukung oleh kelompok radikal. Anies dianggap tidak akan mempermasalahkan dirinya didukung oleh siapapun. Gila nggak? Jadi Anies itu bisa dikatakan sangat berambisi dalam hal kekuasaan. Jadi halal haram ya tentu ia akan lakukan. Benar sekali. Memang ini terlihat jelas saat Anies bertarung di Pilkada DKI 2017. Anies terkesan tidak menindak tegas ketika ada banyak politisasi atas nama agama. Ketika ada banyak seruan memilih pemimpin seiman, ketika ada spanduk provokatif politisasi jenazah. Jadi ada semacam kesimpulan bahwa Anies menikmati dampak dari fenomena tersebut karena secara tidak langsung itu menguntungkan dirinya dan merugikan lawan politiknya. Makanya Anies saat ini kena karma disebut sebagai bapak politik identitas. Tap politik identitas melekat kuat pada Anies seperti permen karet yang lengket di rambut. Susah sekali dilepas, tak peduli apa caranya. Ketika ditanya soal kepopuleran Anies yang sekarang ini dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, Sobari menyebutkan bahwa Anies itu hanya dipuja-puja oleh pemuja kedangkalan. Dia bilang Anies adalah sosok yang hanya pandai bicara, tapi tidak dibuktikan dengan kerja. Orang yang pandai ngomong, tapi pelaksanaannya di lapangan malah big zero alias nol besar. Sudah jelas, kan? Anies itu seperti apa kemampuannya? Jauh sebelum itu, Anies pernah dipecat dari jabatan sebagai menteri. Semua orang tahu. Berita cukup menjangkau banyak orang. Anies yang dulunya dianggap cerdas, sehingga diangkat sebagai menteri,
ternyata ketahuan tidak sebagus yang dikira banyak orang. Ini harusnya menjadi warning dan pelajaran. Tapi ketika Anies dicalonkan sebagai calon gubernur, malah banyak yang seolah buta dengan masa lalu. Ada yang lugu dijanjikan angin surga. Ada yang ketakutan diancam pakai neraka. Ada yang gemetar karena diancam jenazah tidak akan disolatkan. Sudah ada yang memberikan kesaksian bahwa Anies itu tidak istimewa. Bukan orang yang hebat seperti dibanggakan pendukungnya. Kita juga sudah menyaksikan sendiri apa yang sudah dia lakukan, pemirsa, dan ia berikan pada warga Jakarta. Warga dijanjikan sesuatu yang sangat manis, tapi endingnya sangat pahit. Mirip permen karet. Awal-awal dikunyah manis sekali. Warga percaya, tapi semakin dikunyah, semakin hilang manisnya. Akhirnya pahit dan tidak ada rasa. Baru disitulah warga sadar sudah dibohongi dan dikerjai. Jangan mau seperti mereka yang tertipu mentah-mentah. Ini satu negara, masih banyak masalah yang rumit belum diselesaikan. Di tangan Jokowi saja masih banyak masalah yang harus ditangani. Kalau diteruskan oleh pemimpin yang tong kosong nyaring bunyinya, malah makin gawat. Pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Masyarakat harus sadar dan jangan mau lagi dikerjai untuk kesekian kalinya. Jangan mau lagi diberi permen karet yang hanya manis dikunyah selama beberapa menit, tapi pahitnya sampai 5 tahun. Perlu kalian ketahui, saudara, Jokowi punya visi yang luar biasa buat negara ini. Yang pertama adalah IKN. Kedua, stop ekspor barang tambang mentah agar hilirisasi berjalan dan memberikan keuntungan besar buat Indonesia. Merebut penguasaan SDA atau sumber daya alam dari tangan asing dan banyak lagi. Itu semua bikin banyak pihak gerah. Banyak yang berharap Jokowi tumbang usai lengser nanti. Mereka berharap presiden selanjutnya lebih main aman, bisa main 86. Bila perlu yang bisa disetir, jangan sampai itu terjadi. Jadi Anies Baswedan ini tidak hanya pandai main kata-kata, tetapi tidak bisa bekerja. Dan ia juga digelari sebagai bapak politik identitas. Dan jika Anda tidak percaya, Anda bisa searching di Google. Kembah Google itu ketika Anda mengetik gubernur terbodoh, pasti yang muncul adalah Anies Baswedan. Dan saya hanya berharap, membenci sih tidak. Saya hanya ingin sedikit menyadarkan masyarakat Indonesia, jangan sampai kita nanti salah memilih presiden. Apalagi dengan pencitraan yang harusnya belum saatnya, tetapi saat ini sudah melakukan seperti kampanye. Supaya masyarakat tidak melupakan sejarah, histori, bahwa Indonesia ini negara yang besar. Jangan sampai dipimpin oleh orang yang tidak bisa kerja. Salam.